Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ramawati dengan nomor NIM 8603216672, Prodi PGSD semester 2 dari UPBJ Cimalang, Salut Unut. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua filsafat ilmu. Kita memasuki poin yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Menurut Suryono tahun 2000, yang pertama adalah menjaga eksistensi atau aspek ontologi yang berkaitan dengan apa yang dikaji dan yang menjadi pokok permasalahan. Dalam filsafat, memastikan ilmu tersebut memiliki batasan dan objek studi yang jelas, sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menjaga keilmiahan atau aspek epistemologi, yang berkaitan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya dengan menggunakan metode tertentu seperti 1. Metode ilmiah, menggunakan cara berpikir yang sistematis, logis, dan juga empiris. Yang kedua, karakteristik ilmiah, memastikan ilmu bersifat objektif dan dapat diamati serta dapat diukur. Yang ketiga, ada keterbukaan. Ilmu harus terbuka untuk diuji untuk memastikan kebenarannya. Dan yang ketiga atau terakhir, memperkuat nilai-nilai atau aspek aksiologi yang berkaitan dengan manfaat atau nilai kegunaan ilmu untuk menggambarkan, menjelaskan, dan juga memprediksi berbagai gejala yang cocok dengan objek studi yang dipelajari. Jadi, filsafat ilmu tidak hanya menjaga eksistensi keilmiahan atau ontologi, tetapi juga menjaga epistemologi atau cara berpikir sistematis, logis, dan juga empiris, serta aksiologi atau nilai, manfaat, atau kegunaan ilmu dalam menjelaskan suatu fenomena pendidikan. Poin yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui hubungan penalaran dan logika dengan filsafat ilmu. Proses berpikir berguna untuk menghasilkan sebuah pengetahuan untuk menjawab permasalahan dalam kehidupan manusia. Manusia juga memiliki kompetensi untuk menalar, yaitu dapat untuk berpikir kritis dan atlantik dan berakhir pada sebuah kesimpulan. MS Bakri 2001. Kemudian hal itu didukung kuat oleh komunikasi yang berupa bahasa sebagai sarana komunikasi ilmiah, sehingga aspek yang bersifat tidak nyata dapat dikembangkan. Poin yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu dikatakan sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Karena satu, ontologi yang membahas apa yang dikaji. Dalam pendidikan, ontologi digunakan sebagai pisau untuk menetapkan batasan apa yang sebenarnya sedang dipelajari, apakah itu kurikulum, perilaku siswa, dan sistem kebijakan, sehingga persoalan pendidikan memiliki kajian yang jelas. Yang kedua, ada epistemologi atau cara mendapatkan kebenaran. Untuk membedah persoalan harus melalui data yang empiris, sistematis, dan logis. Epistemologi membedah bagaimana sebuah teori pendidikan dihasilkan, apakah melalui observasi atau pemecahan masalah. Yang ketiga ada aksiologi. Untuk apa ilmu tersebut? Aksiologi menyebutkan bahwa ilmu bertujuan untuk memberikan manfaat dan situasi. Dalam pendidikan, aksiologi berfungsi untuk membedah nilai dan tujuan dari sebuah praktik pendidikan. Jadi, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ia menyediakan kerangka berpikir yang tuntas, menentukan hakikat masalahnya atau ontologi, menguji kebenaran atau epistemologi, dan memastikan kegunaannya atau aksiologi yang bermanfaat bagi peserta didik. Poin yang keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh yang pertama ada kebijakan kurikulum. Guru menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan isi materi atau ontologi, cara penyampaian materi atau epistemologi, dan contoh nilai atau aksiologi. Contoh yang kedua ada proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswanya. Terima kasih.